Pernikahan itu kan komitmen di antara dua orang yang berbeda. Jadi kalau mereka sudah menikah, mereka harus pegang komitmen itu. Termasuk misalnya ibadah itu menjadi ladang amal, misalnya meneruskan keturunan. Kita sebagai istri harus menunjukkan sikap kita kepada suami, misalnya patuh kepada suami, seperti itu. Saya tahu banget kalau pernikahan itu adalah sebuah ibadah. Karena saya sebenarnya masih single kan ya Mbak, cuma saya juga lagi belajar mendalami tentang ilmu pernikahan. Jadi kalau pernikahan itu sebenarnya ya sesuatu yang sakral dan apa ya, itu untuk menyempurnakan separuh agama kita. Jadi itu benar-benar merupakan suatu ibadah menurut saya. Tentu juga yang mesti dipahami bahwa pernikahan yang dimaksudkan itu bukan hanya bertemunya bersatunya dua insan, tapi lebih daripada itu, pernikahan adalah mempertemukan keluarga-keluarga besar. Karena dalam hal ini yang mesti dijaga adalah persatuan, yang mesti dijaga adalah persaudaraan di antara mereka yang menjalin pernikahan bersama dengan keluarga besarnya. Itu barangkali. Nah tentu apa yang kita khawatirkan dari awal tadi, mungkin pemahamannya belum sampai, mungkin ilmunya belum dapat, sehingga hal-hal seperti ini yang menjadi penyebab rentannya terjadi angka perceraian di Indonesia. Perceraian itu memang tidak dilarang, tapi itu dibenci sama Allah. Jadi sebisa mungkin jangan bercerai deh. Karena kita kan sebelum bercerai pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain. Gitu. Jadi kalaupun kita masih tetap bersama tapi kita tersiksa, ya lebih baik kita bercerai. Tapi kalau emang itu ada ditempuh dengan jalan lain, lebih baik tidak bercerai. Sebenarnya dalam Islam itu kan perceraian itu tidak dilarang kan oleh Islam. Cuma kalau misalkan, tapi itu sebenarnya sesuatu yang dibenci oleh Allah. Jadi kalau misalkan dalam keluarga itu, misalkan pasangan suami istri itu udah sebenarnya kalau untuk menguatkan ikatan pernikahan, jadi suami istri itu harus belajar saling mengalah, harus hubungan komunikasinya juga baik, walaupun kan kadang suami istri juga yang satu kerja juga, jadi komunikasinya harus dipererat, dikuatin, terus kalau misalkan ada sesuatu masalah juga diomongin baik-baik lah, terus kerjasama yang bagus dalam segala sesuatu hal. Dari sisi keluarga, nah keluarga punya peran penting. Oleh bagaimanapun setiap anak sebelum mereka melakukan pernikahan sebenarnya tanggung jawab keluarga ya, tanggung jawab ayah dan ibu. Yang pertama untuk memberikan pengetahuan, memberikan wawasan, penyadaran akan pentingnya pernikahan, dan juga yang lebih penting menjaga ikatan pernikahan setelah menikah. Fondasinya adalah saling percaya, Mbak. Kalau kita udah saling percaya sama pasangan, apapun yang terjadi kita akan kuat. Itu satu. Terus kedua adalah ikatan lewat anak. Biasanya yang kuat pernikahannya itu karena punya anak. Kalau anaknya nggak punya anak biasanya agak banyak godaannya. Yang ketiga, jangan sampai ada orang ketiga. Orang ketiga itu bukan kadang-kadang teman dekat, orang tua sendiri, mertua. Kadang orang ketiga itu dari kita sendiri malah gitu. Kita harus percaya, itu aja sih, percaya aja dukungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur
kepada Allah SWT, kepada pemirsa Mutiara Remen yang berbahagia, yang telah menciptakan kepada kita pasangan di antara kita. Salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan pasangan kita atau istri atau suami dari jenis kita. Apa yang dimaksud dengan jenis kita? Adalah jenis manusia. Apa yang terkandung makna dari jenis kamu sendiri itu? Ya, yaitu manusia sunnatullahnya. Di antara kelebihannya ada kekurangannya. Bukan malaikat yang tidak ada kekurangannya, tidak ada salahnya. Nah, apalagi manusia. Kadang-kadang dia nikah antar suku, antar negara, antar provinsi yang berbeda adat istiadatnya. Nah, ini yang saling memaafkan. Inilah salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang menciptakan kita, menciptakan pasangan kita, menciptakan istri atau suami kita dari jenismu sendiri. Untuk apa? Untuk kamu saling mencintai. Dalam ayat itu, terjemahan langsungnya, di antara tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi nikah dalam Islam ini adalah ucapannya sederhana. Aku terima, aku nikahkan engkau dari walinya, aku terima nikahnya. Tapi ikatannya itu, ikatan yang sangat kuat disebut dalam Quran itu, dalam hadis, ikatan yang sangat kuat itu misakan goliza. Kalau dia berpisah, kalau dia bercerai, aras itu goncang. Memang berpisah, bercerai ini suatu perbuatan yang dibolehkan dalam Islam. Tapi aras goncang. Karena saking kuatnya ikatan yang tadi pendek itu, antara ijab dan kabul tadi, yang disebut dengan ikatan misakan goliza itu, nah, sampai aras bergoncang. Bergoyang aras itu kalau terjadi antara suami dan istri bercerai. Makanya cerai ini hati-hati. Kalau nikah pikir-pikir panjang-panjang, ya, jangan sembarang, apalagi kepada suami. Ya. Suami kalau dia mengatakan kepada istrinya cerai itu satu talak. Makanya harus ada pengetahuan tentang agamanya sangat penting supaya dia tidak gampang berkata cerai. Suatu yang main-main dalam Islam yang bisa kejadian adalah salah satunya adalah cerai. Main-main berkata cerai kepada istri, itu betul-betul jatuh talaknya. Talak satunya jatuh. Makanya jangan mengumbar kata-kata cerai. Kalau kita lagi emosi, tahan emosinya, jangan sampai keluar itu. Yang lain boleh keluar, tapi kata-kata cerai itu jangan gampang keluar dari mulut, apalagi laki-laki. Nah, itu yang berkata. Nah, ini jadi nikah itu bukan hanya memang indah, waktu bulan madu itu dia indah. Ya. Nah, makanya kita harus memahami ayat tadi dalam Al-Quran, surat Ayun 1, Allah menciptakan pasangan dari jenisnya sendiri. Ya, sifat manusia ada kekurangan, ada kelebihan, dan juga banyak kekurangan. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, ini yang ditutup oleh suami istri. Kekurangan dan kelebihannya saling menutup satu. Nah, ini yang terjadi tadi semakin kuat ikatannya satu dengan yang lain, dengan memahami. Sunatullah hidupnya
seperti gelombang menuju suatu pantai kehidupan. Ya, tidak selalu gelombang ini tenang, atau jalan itu tidak senang dia rata. Kadang-kadang dia berlobang, kadang-kadang dia berbelok, kadang-kadang kalau kita di laut kadang-kadang ada ombaknya. Kayak kalau di dapur kita kayak piring, garpu, sendok, ya selalulah sunnatullahnya beradu. Karena memang kita berbeda gitu. Karena kita berbeda adat istiadatnya. Tapi jenis kita harus kita ketahui adalah jenis kita sama, yaitu adalah sama-sama manusia. Satu laki, satu perempuan. Ya, ini yang harus dipahami oleh pasangan, baik pasangan yang baru mau nikah maupun pasangan yang sudah menikah, ya, bahwa istri dan suami kita itu dari jenis kita sendiri, yang dimana ada kekurangan dan juga ada kelebihan. Jangan dilihat kekurangannya saja, banyak-banyaklah lihat kelebihan. Jangan, wow, ternyata kemarin waktu saya pacaran, saya belum menikah, saya lihat istri saya lebihnya aja. Begitu juga calon suaminya juga, si istrinya melihat suaminya lebih saja. Memang nanti kelihatan setelah menikah itu kelihatan ada kekurangan. Memang begitulah sunnatullah manusia. Tidak selalu lebih, tidak selalu juga kurang. Maka makanya supaya kita merawat keutuhan rumah tangga, saling menutup kekurangan kita. Melihatlah kelebihan dari masing-masing, dari baik suami maupun suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Mudah-mudahan insya Allah keluarga kita menjadi keluarga sakinah seperti yang dalam ayat tadi, dalam surat Ar-Rum ini, mawaddah, dikaruniai dengan cinta dan kasih sayang. Ya, orang bisa cintanya sebentar aja gitu, bisa juga sebulan aja, habis itu udah luntur. Makanya harus dengan kasih dan sayang ini yang menyambungnya, sehingga panjanglah hubungan suami dan istri. Jangan gampang-gampang kita berpisah atau bercerai. Pikirlah yang matang. Nah, inilah himbauan kepada baik yang mau menikah, pengantin baru, maupun pengantin yang sudah lama, baik kepada khususnya saya sendiri. Alhamdulillah saya telah menikah dengan istri, dia mempunyai 7 anak, 467 cucu, ya, sudah selama 32 tahun. 29 September tahun 85, 29 September kemarin saya genap 33 tahun menikah dengan istri saya. Alhamdulillah. Yang bisa saya sampaikan, kurang lebih maaf. Mudah-mudahan hikmah ini bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya dan keluarga. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.